Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel saya Abe Abdurrahman. Nah, hari ini saya akan sedikit membahas masih mengenai atau ruang lingkup tentang pendidikan. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang masih ruang lingkup pendidikan, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe, ini subscribe terlebih dahulu, like dan bagikan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar atau saran kritik yang membangun. Mudah-mudahan channel ini channel yang memberikan manfaat kepada semua orang dan semua kalangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kembali topik hari ini saya akan membahas masih dalam ruang lingkup pendidikan, yaitu berkaitan dengan mengenai belajar. Nah, ini belajar ini saya sengaja tulis di belakang, tapi lagi-lagi saya minta maaf barangkali tulisannya kurang jelas atau tidak terbaca. Ini memang whiteboardnya agak kecil. Ini sengaja juga di desainnya agak kecil biar terlihat di zoomnya gitu. Nah, ini hari ini saya akan membahas terkait tentang belajar. Jadi ada beberapa siswa yang sekolah itu bertanya kepada saya, belajar itu apa, terus tujuan belajar itu apa, terus bagaimana caranya belajar, dan pertanyaan-pertanyaan itu ya saya jawab dengan video ini. Kenapa harus dengan video atau dijawabnya melalui video? Karena kalau dengan video ini bisa diputar-putar. Jadi ketika teman-teman ini ketika nonton udah lama lupa lagi, bisa nonton lagi videonya gitu. Jadi dijawabnya melalui video. Nah, langkah pertama, teman-teman kira-kira tahu nggak misalnya ini arti apa itu belajar? Ini kebanyakan ketika saya survei ke lapangan atau saya bertanya kepada seorang siswa, baik mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA, ketika ditanya apa itu belajar, itu pasti identik dengan belajar itu masuk sekolah, masuk kelas, atau belajar itu membaca, belajar itu berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Itu rata-rata yang jawaban yang diungkapkan oleh beberapa siswa ketika ditanya apa itu belajar. Kira-kira teman-teman mengetahui apa itu belajar? Kalau misalnya jawabannya masih sama, saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang apa itu belajar terlebih dahulu. Tapi ingat, di subscribe terlebih dahulu. Nah, ini penting, sangat penting kita mengetahui apa itu belajar. Jadi pengertian dari belajar itu apa, sehingga kita dalam belajar atau mempelajari sesuatu itu tidak sia-sia gitu. Karena hari ini orientasi ketika anak berangkat sekolah, siswa berangkat sekolah, itu orientasinya bukan pada lagi belajar, tapi orientasinya lebih kepada nilai. Ini bagaimana cara mendapatkan nilai yang tinggi atau yang bisa sesuai harapan, di rapotnya bagus. Cuman persoalan kemudian ketika sudah terdorong begitu, bagaimana cara meningkatkan nilai, akhirnya segala cara itu dilakukan, seperti cheating. Seperti cheating atau mencontek itu kan bisa. Jadi ketika diselenggarakan ujian ini, karena memang orientasinya bukan belajar tapi orientasinya lebih kepada nilai, akhirnya apa yang dilakukan ya tadi cheating, mencontek
mencontek hasil teman, dan itu tidak baik bagi semua orang, khususnya bagi semua siswa. Jadi orientasinya ini dulu yang harus diluruskan, orientasinya ini dulu yang harus dijelaskan agar si siswa paham ketika dia berangkat sekolah harus ngapain dan harus bagaimana gitu. Jadi berangkatnya dari rumah ke sekolah itu tidak sia-sia, dan orang tua pun suatu saat nanti bisa jadi bangga kepada si anak tersebut. Nah, belajar sekarang mulai ke definisi apa itu belajar. Ini menurut saya, konsep saya, jadi kalau teman-teman beda definisi, beda pengertian, itu sah-sah saja, itu wajar-wajar saja, karena setiap orang itu memiliki sudut pandang, yang berbeda, memiliki alur berpikir yang berbeda. Jadi hasilnya ketika memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, itu pasti hasilnya akan berbeda. Tapi tidak disalahkan juga, tidak salah juga. Jadi memang kita harus memahami dulu, mengerti dulu sudut pandang dari mana nih. Misalnya teman-teman melihatnya, kalau ini dari sudut pandang saya tentang arti atau pengertian tentang belajar. Nah, ini dia belajar. Apa itu belajar? Jadi bagi saya belajar ini adalah adanya proses perubahan. Jadi itu definisi belajar menurut saya, adanya proses perubahan. Jadi indikatornya jelas. Ketika seseorang mengatakan dia sudah belajar tapi tidak memiliki perubahan, berarti bisa dikatakan atau dikategorikan belajarnya belum berhasil. Karena banyak orang juga yang mengatakan belajar, anaknya belajar dan sebagainya, atau saya juga sudah belajar dan sebagainya, tapi tidak ada perubahan atau tidak menambah pengetahuannya, dan itu masih belum optimal atau maksimal, masih kurang baik. Berarti masih bisa dikategorikan teman-teman ini masih kurang belajarnya, begitu. Nah, indikator tersebut menjadi tolak ukur bagi seseorang, atau kita bisa mengatakan seseorang itu sudah belajar atau tidak, itu dilihat dari perubahan pengetahuan, perubahan sikap. Nah, itu bisa dilihat. Jadi ketika ada perubahan di dalam dirinya, belajarnya bisa dikategorikan berhasil. Tapi ketika misalnya dalam perubahan baik sikap ataupun pengetahuannya tidak ada sama sekali, nah ini yang menjadi persoalan. Berarti belajarnya bisa dikategorikan masih kurang baik, atau bisa dikatakan kalau gagal sih enggak ya, kalau gagal tapi masih kurang maksimal, begitu. Karena masih kurang maksimal. Jadi kita harus memaksimalkannya. Jadi kalau teman-teman, saya udah belajar belum ya? Nah, kalau misalnya pertanyaan itu dilontarkan, dijawab oleh teman-teman. Kalau misalnya, oh saya sudah belajar, tanya lagi sama diri teman-teman, proses perubahan apa yang sudah dialami oleh teman-teman. Kalau misalnya ada proses perubahan di dalam diri teman-teman, berarti selamat, Anda sudah belajar, teman-teman sudah belajar. Tapi ketika misalnya mempertanyakan kepada diri sendiri, saya belajar belum ya? Oh iya, saya sudah belajar. Tapi ketika ditanyakan, apa yang saya dapatkan? Atau ada gak perubahan misalnya dalam diri saya? Ternyata ketika jawabannya tidak ada perubahan dari semester 1, atau misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 atau sampai kelas 2 masih tetap begitu, mulai dari SD, SMP, SMA misalnya masih tetap begitu. Nah, ini berarti belajarnya kurang maksimal. Jadi bagi saya atau menurut saya, apa itu belajar itu adanya proses perubahan. Jadi ketika ada perubahan, dia sudah belajar, dan teman-teman pun harus belajar. Kemudian setelah definisinya ditemukan, tadi adanya proses perubahan belajar itu, jadi perubahan yang menjadi indikator dan jelas terukur. Nah, yang berikutnya, apa sih tujuan belajar ini, tujuan teman-teman atau
atau misalnya anak-anak kita ini tujuan belajar ini apa sih dan ngapain sih. Banyak orang ketika ditanya mengenai tujuan belajar, nah misalnya saya nanya beberapa siswa, beberapa anak sekolah, saya tanya tujuan ke sekolah ngapain. Nah, saya tanya begitu, jawabannya belajar. Apa tujuannya belajar? Ada yang bingung menjawabnya, ada juga yang mengatakan mendengarkan guru menjelaskan, terus mengerjakan LKS, terus membaca dan lain sebagainya. Bukan salah, cuman dari sudut pandang para siswa, anak-anak itulah yang mereka kerjakan, tapi belum pada apa sih sebenarnya tujuan belajar tersebut. Nah, teman-teman mengetahui nggak apa sebetulnya tujuan belajar yang sebenarnya? Ada juga yang mengatakan, yang menjawab ketika ditanya tujuan belajar, menjawabnya tujuan belajar untuk meningkat, untuk jadi anak yang cerdas gitu, atau jadi anak yang pintar. Agak belepotan ngobrolnya menjelaskannya, mohon maaf ya. Ditanya lagi apa tujuannya belajar, ingin pintar apa ya tujuannya belajar, ingin jadi anak yang sukses dan lain sebagainya. Itu orientasinya lebih kepada apa yang dicita-citakan. Ada lagi yang menjawab apa tujuannya belajar, pengen jadi ranking 1 dan lain sebagainya. Ini rata-rata jawaban dari siswa yang saya tanyakan, jawabannya rata-rata itu. Ada lagi yang menjawab apa tujuannya belajar, mencari ilmu dan pengetahuan. Terus ketika ditanya mencari ilmu dan pengetahuan, tahu nggak arti ilmu dan pengetahuan, masih bingung juga. Terus kata mencari ini menurut saya kurang tepat gitu. Kalau misalnya tujuan belajar apa, mencari ilmu dan pengetahuan, nah bagi saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kata mencari ini sesuatu yang mengartikan atau mendefinisikan yang dahulunya pernah kita miliki, terus seiring berjalannya waktu lantas kemudian hilang, lalu kita mencari. Jadi seolah-olah ketika tujuan ini belajar mencari ilmu, seolah-olah bahwa ilmu dan pengetahuan ini pernah ada dulunya di dalam diri kita, namun seiring berjalannya waktu hilang entah kemana, lalu kita cari, dan cari pun kita tidak bisa dapatkan ketika kita tidak mengetahui apa yang kita cari gitu. Jadi menurut saya ini kata mencari itu kurang tepat. Terus apa yang tepat, apa yang bukan benar ya, yang tepatnya kata apa ketika ditanya tujuan belajar. Nah bagi saya kata yang lebih tepat ketika apa itu tujuan belajar, itu mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Jadi kata mencari ini diganti menjadi kata mendapatkan. Jadi ketika tujuannya belajar, itu harus dan wajib mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengetahuan. Nah, tadi berkorelasi atau berhubungan dengan arti belajar tadi yang sudah dijelaskan, adanya proses perubahan. Jadi adanya proses perubahan dalam diri seseorang ketika seseorang itu mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Jadi lahirlah perubahan. Jadi ketika misalnya belajar ini tidak mendapatkan ilmu dan tidak mendapatkan pengetahuan dalam prosesnya, maka kemungkinan besar tidak akan lahir perubahan yang baik. Gitu. Jadi ini sangat berkorelasi gitu, antara tadi arti perubahan dengan tujuan mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Jadi semakin banyak
Semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang didapatkan, itu berpotensi semakin besar kemungkinan perubahan yang akan didapatkan ke arah yang lebih baik. Jadi ketika ditanya para siswa ingin pintar, ingin cerdas, tidak salah, memang itu yang diharapkan. Tapi menjadi persoalan kemudian yang menyebabkan cerdas, yang menyebabkan pintar itu semakin banyaknya pengetahuan dan ilmu yang didapatkan. Itu. Jadi semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan yang didapatkan, maka berpotensi akan semakin pintar, maka akan semakin cerdas, semakin mengetahui daripada orang lain. Itu kan disebut pintar. Ketika orang pintar atau orang cerdas ini mengetahui lebih dulu daripada yang lainnya. Nah, itu dia. Jadi tujuan belajar ini harus ditekankan juga, mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Nah, kembali lagi ke video saya yang pertama mengenai pendidikan, bahwa peranan penting itu dalam berhasilnya belajar seorang anak, peranan pentingnya selain di guru-guru di sekolah, itu adalah orang tua di rumah. Karena ada istilah bahwa guru ini orang tua di sekolah, dan ketika di rumah orang tua lah yang membimbing dan mendidik anaknya. Jadi ini harus ada kerjasama antara guru dengan para orang tua. Jadi harus bekerja sama, karena orientasi dan tujuannya pun sama, ingin sama-sama mencerdaskan anak. Ingin sama-sama mencerdaskan anak. Jadi harus bekerja sama. Kalau misalnya salah satu, ini nggak bisa juga. Misalnya salah satu gurunya sudah mengajarkan, membimbing, mengarahkan dengan sekuat tenaga si anak supaya tadi lebih banyak pengetahuan yang didapatkan, maka bisa menjadi semakin pintar. Tapi ketika ini tidak ada bimbingan, pengawasan dari orang tua, ini nggak bisa. Jadi makanya kenapa orang tua ini disarankan harus meluangkan waktu 15 sampai dengan 30 menit atau sekurang-kurangnya 10 menit lah, atau bisa jadi 5 menit. Untuk apa? Untuk menanyakan kepada anak terkait kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah. Tadi gimana sekolahnya, apa yang dibahas. Nah, biasanya kalau misalnya si anak bisa menjelaskan, itu artinya si anak sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan di sekolahnya. Tapi ketika si anak tidak bisa menjelaskan atau belum bisa menjelaskan, malah misalnya berarti ini ada sesuatu yang tidak paham. Nah, si orang tua juga harus bisa memahami si karakter anak. Ketika misalnya orang tua ini mengetahui, ternyata si anak ini kurang paham dan lain sebagainya, apa yang sudah dilakukan, tanyalah kepada anaknya, apa masalahnya, kenapa tidak mengerti. Coba diarahkan untuk si anak ini untuk berani bertanya kepada ke gurunya, untuk berani bertanya ke gurunya terkait masalah pelajaran yang tidak dipahami. Nah, kalau keduanya ini sudah bekerja sama, sudah sama-sama membimbing, sudah sama-sama mengarahkan anaknya, ini potensi besar si anak akan menjadi orang yang lebih baik. Akan mengalami perubahan. Itu dia, akan mengalami perubahan. Nah, kalau semua bisa mengalami perubahan, dan yakin pasti bisa mengalami perubahan asal kita tetap berusaha, bekerja keras, berikhtiar. Itu pasti bisa. Jadi ketika sudah bisa berubah ke arah yang lebih baik, ini sama dengan kita menyiapkan generasi berikutnya itu lebih baik lagi. Jadi jangan sampai generasi sekarang ini tidak lebih baik daripada generasi yang sudah. Jadi harus lebih baik dari generasi sebelumnya.
karena generasi yang akan datang tergantung pada generasi hari ini. Jadi generasi hari ini harus betul-betul kita bangun, harus betul-betul kita bimbing dan arahkan. Saya juga selaku kepala desa sangat mensupport pendidikan, belajar, makanya di desa kami juga ada ruang khusus bagi anak-anak siswa sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, bagi ada yang memiliki kendala dalam belajar, misalnya kurang cepat memahami atau misalnya masih belum bisa menghitung, kalau anak SD masih belum bisa membaca, atau misalnya si anak bandel gitu, itu kita memberikan ruang kepada warga untuk bisa kita bimbing di desa. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa terus memperbaiki generasi yang akan datang, karena generasi yang akan datang akan menjadi penentu di masa yang selanjutnya. Jadi baik buruknya masa depan atau generasi atau situasi dan kondisi yang akan datang itu tergantung pada regenerasi atau generasi hari ini. Itu. Jadi harus bekerja sama antara guru dengan orang tua. Guru dengan orang tua harus melakukan komunikasi agar anak ini bisa terarahkan dan bisa menjadi lebih baik, karena itu menjadi harapan semua dan itu harapan bersama. Begitu. Saya tidak pernah menemukan, misalnya begini, tidak pernah saya menemukan ketika saya nanya orang tua, Bu, Pak, anaknya ingin pintar atau enggak, atau misalnya ke gurunya, sudah pasti dia menjawabnya pasti semua guru mengatakan semua anak di sini ingin menjadi anak yang pintar. Kalau sama dengan orang tua sebetulnya, ketika ditanya ini anak ini mau jadi anak pintar atau enggak, di sisi lain tadi mengatakan ya ingin menjadi anak yang pintar, atau misalnya anak saya ingin menjadi anak yang pintar, cerdas sesuai dengan bakat atau keahliannya. Tapi di sisi lain perhatian enggak, membimbing enggak, mengarahkan enggak, atau meluangkan waktu 5 menit saja dalam sehari untuk bertanya kepada anak pun enggak. Nah, ini menjadi persoalan. Sebetulnya hal yang sangat sederhana dan kecil, tapi sering diabaikan. Kadang orang tua tidak pernah sama sekali mempertanyakan bagaimana kondisi di sekolahnya, atau bagaimana si anak ini memahami pelajarannya, paham atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, maka dengan video ini saya mengharapkan, khususnya di warga desa Ciender atau umumnya yang lain, mengharapkan semua orang tua harus bekerja sama dengan para guru di sekolahnya masing-masing agar anak kita menjadi generasi yang lebih baik lagi, gitu. Membawa masa depan negara ini semakin maju, berkembang dan berakhlak tentunya. Itu dia. Dan ini banyak keanehan ketika masalah belajar. Ini kan konsekuensi logis gitu, ketika ada istilah bahwa rajin belajar itu bisa pandai gitu kan. Rajin belajar bisa pandai. Tapi ketika survei ke lapangan, ketika ditanya anak disuruh memilih antara dua, misalnya ditanya siapa yang mau jadi anak yang tidak pintar, siapa yang mau jadi anak pintar, semua di satu kelas itu pasti mengatakan serempak semua ingin jadi anak yang pintar, itu pasti. Tapi dalam kondisi dan kenyataan, apakah ikhtiarnya begitu? Ikhtiarnya menuju menjadi anak yang pintar. Ini yang menjadi persoalan. Jadi banyak orang yang berkeinginan menjadi anak yang pintar, tapi di sisi lain ikhtiar yang dilakukan
tidak sesuai. Contohnya misalnya ingin pintar tapi malas apa, malas baca, malas berangkat ke sekolah, ketika guru menerangkan malah tidur, ketika guru menerangkan misalnya malah guyon dan lain sebagainya. Ini kan tidak apa namanya, tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau diharapkan. Makanya ini juga harus diberikan pemahaman kepada anak, karena tidak sesuatu itu tidak muncul secara tiba-tiba pintar, tiba-tiba cerdas gitu, nggak ada. Semua disebabkan, semua ada penyebabnya. Sesuatu itu muncul pasti ada penyebab, itu pasti ada penyebab. Dalam belajar pun begitu. Ketika ingin pintar, maka konsekuensinya apa? Harus rajin belajar, nggak bisa enggak. Nah, ketika sudah ikhtiarnya sama, nah itu baru bisa. Kok bisa? Misalnya antara keinginan dengan harapan si anak misalnya ingin pintar. Coba kalau misalnya teman-teman nggak percaya, coba teman-teman tanya kepada siswa baik SD, SMP maupun SMA. Tanya sama anak. Misalnya teman-teman ketemu dengan siswa terus mempertanyakan, nak atau dek atau apalah nyebutnya, mau jadi anak yang pintar atau enggak, pasti semua akan menjawab mau jadi anak pintar. Tapi ketika ditanya pertanyaan selanjutnya, dek di rumah sering belajar atau enggak, atau di sekolahnya suka masuk atau enggak, itu ketika ditanya belajar nggak, suka belajar kan di rumah, itu pasti diam si anaknya. Kalau nggak percaya coba, kalau nggak percaya dicoba, coba teman-teman tanya kepada beberapa anak lah di sekolah. Jadi yang tadi keinginannya tidak sesuai dengan apa yang diikhtiarkan. Ingin pintar tapi di rumahnya malas, ingin pintar tapi di kelasnya bandel, ingin pintar tapi di kelasnya misalnya ketika guru menerangkan ini malah tidur. Katanya ingin pintar tapi begitu, kan aneh. Makanya harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua tuh begitu. Kalau sudah terbangun itu luar biasa, keren. Generasi kita akan menjadi generasi yang lebih baik lagi. Yakin bisa, pasti bisa. Nah kemudian dengan tujuan belajar tadi mendapatkan ilmu dan pengetahuan, maka yang harus kita ketahui berikutnya adalah apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Nah ini yang menjadi PR bersama. Jadi kan logikanya begini, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu sesuatu itu tersebut. Jadi ketika mau mendapatkan itu pasti harus mengetahui dulu. Contohnya begini, contoh sederhananya. Misalnya jika teman-teman mengatakan misalnya, saya ingin mendapatkan perempuan, gitu ya. Ini contoh. Saya ingin mendapatkan perempuan. Pasti pertanyaan yang muncul adalah perempuan yang mana? Itu yang pertama. Rumahnya mana? Namanya siapa? Dan lain sebagainya. Kalau sudah diketahui ciri kategori dan lain-lainnya, kemungkinan besar pasti perempuan itu didapatkan. Tapi ketika misalnya teman-teman mengatakan saya ingin mendapatkan perempuan, lantas ada yang bertanya perempuan yang mana, malah bengong misalnya, aku juga nggak tahu perempuan yang mana, walah, itu yang bahaya. Kira-kira kalau begitu bisa nggak mendapatkan perempuan yang diharapkan? Nggak bisa, nggak mungkin. Jadi harus mengetahui dulu bagaimana cirinya dan sebagainya, harus mengetahui di perempuannya yang mana, baru kita bisa mendapatkan perempuan tersebut. Sama dengan ilmu dan pengetahuan. Ketika teman-teman ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan, itu harus mengetahui dulu ilmu itu apa dan pengetahuan itu apa. Kira-kira teman-teman mengetahui atau enggak nih?
apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Kalau misalnya teman-teman mengetahui, tulis nih di kolom komentar apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Atau misalnya ini yang lahir mana dulu? Yang lahir mana dulu? Ilmu dulu atau pengetahuan dulu? Ini sering jadi pertanyaan-pertanyaan juga terhadap diri saya, karena memang sebelum menjadi kepala desa saya menjadi guru juga di salah satu sekolah yang ada di Warung Kondang di MTS Al Hidayah, dan di perguruan tinggi juga pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih? Coba tulis di kolom komentar nih, apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Sambil menunggu, sambil menunggu saya lanjutkan dulu nih. Ketika tadi sudah mengetahui apa itu belajar, apa tujuannya, bagaimana proses dan indikatornya, sebelum nanti menjelaskan mana dulu nih yang lahir, ilmu dulu atau pengetahuan dulu, atau apa arti ilmu, apa itu pengetahuan. Coba teman-teman tulis dulu di komentar, nanti kita samakan jawabannya ya. Kalau tidak sama juga terjadi masalah, karena tadi karena berbagai sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Jadi tidak usah menjadi perdebatan ini dan itu dan hasilnya, apalagi mengundang keributan ya. Jadi kita harus saling sama-sama menghargai pendapat atau sudut pandang. Nah, silakan tulis di kolom komentar jawaban teman-teman. Nah, sebelum nanti saya yang bukan menjelaskan, memberikan memberikan sedikit gambaran menurut saya. Nah, sekarang sambil menunggu silakan tulis dulu di kolom komentar sambil mendengarkan juga. Nah, ini ketika sudah mengetahui apa itu dan tujuan belajar, yang terakhir adalah bagaimana caranya belajar. Berkaitan pertanyaan ini berhubungan dengan yang tadi tujuan. Ketika tujuannya harus mendapatkan ilmu dan pengetahuan, maka harus mengetahui caranya. Bagaimana caranya? Kan gitu ya. Selain menempuh pendidikan yang sudah dijelaskan di awal, bagaimana caranya supaya mendapatkan ilmu dan pengetahuan? Nah, di sini ada beberapa cara menurut saya ya. Ini ada beberapa cara. Jika teman-teman ada cara yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali ini menjadi referensi saya juga dari teman-teman. Nah, ini ada 3. Bagaimana cara belajar. Jadi untuk menjawab bagaimana cara mendapatkan ilmu dan pengetahuan sehingga bisa mengantarkan kepada perubahan yang lebih baik. Oke, yang pertama ini ya. Yang pertama bagaimana caranya, yaitu yang sudah kita ketahui bersama, yaitu berkaitan dengan ikra. Nah, ini ikra, baca. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca. Cara mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Membaca ini bukan artian harus seperti ini, misalnya harus membaca buku begitu. Bukan artian teman-teman harus melulu terus-terusan membaca buku. Membaca itu bisa juga membaca situasi, membaca kondisi di lingkungannya masing-masing. Itu juga termasuk membaca dan akan menambah ilmu dan pengetahuan. Makanya ini harus diketahui dulu ilmu itu apa dan pengetahuan itu apa.
baru nanti bisa nyambung. Tapi silahkan tulis dulu di kolom komentar. Nah ini sambil dengarkan saya jelaskan dulu cara untuk mendapatkan ya. Jadi selain membaca, teman-teman coba dirutinkan untuk membaca buku. Kalau misalnya Pak misalnya atau Bu atau ada banyak alasan lah itu ya, banyak alasan karena saya malas kalau membaca. Kalau malas membaca, dengarkan audio. Kan bisa ya, dengan audio, dengarkan audionya. Nah, hari ini pun teman-teman menonton video saya ini termasuk kategori membaca juga, membaca, tapi membacanya bukan teks. Nah, karena rata-rata orang identiknya bahwa membaca itu membaca teks, itu identiknya. Bagi saya bukan hanya membaca teks atau buku gitu membaca. Jadi melihat situasi, melihat kondisi itu termasuk membaca juga. Melihat karakter orang lain, melihat sikap orang lain, melihat tindakan orang lain itu termasuk membaca juga. Tapi tidak menjamin bahwa itu akan menjadi pengetahuan dan menjadi pengetahuan karena ada syarat yang harus dilalui dalam bagaimana apa yang dilihat ini bisa ditransformasikan menjadi pengetahuan yang lebih baik begitu. Jadi jangan asal-asalan begitu teman-teman. Nah berikutnya membaca ini ketika teman-teman malas membaca, kalau misalnya bukan tidak rajin atau jarang sekali membaca, coba dibiasakan. Minimal teman-teman ini harus memiliki target terlebih dahulu. Targetnya apa? Misalnya 1 hari 1 halaman. Nah itu teman-teman harus bisa menargetkan 1 hari 1 halaman, bukan 1 buku tapi 1 halaman, jadi 1 lembar ya, 1 hari 1 lembar. Kalau misalnya masih malas membaca 1 hari 1 halaman, saya sarankan minimal 1 hari 1 paragraf. Nah 1 paragraf tuh kan, 1 paragraf. Kalau misalnya tetap malas dan lain sebagainya, 1 kalimat. Nah itu 1 kalimat. Bukan persoalan kalau misalnya kalau 1 kalimat apa yang dibaca dan apa yang menjadi pengetahuan, nah, itu nanti akan dijelaskan. Jadi yang harus diperhatikan pada hal ini adalah kebiasaannya. Kita harus membangun kebiasaan membaca di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau misalnya satu buku ini terlalu berat, beri 1 halaman. Beri target diri kita 1 halaman. Kalau misalnya 1 halaman masih terlalu berat, beri 1 paragraf. Kalau masih berat, beri 1 kalimat. Kalau masih tetap tidak bisa dilaksanakan 1 kalimat, berarti teman-teman bohong ingin menjadi orang yang pintar. Gitu. Berarti bohong, dusta gitu ya. Mengatakan ingin menjadi orang yang pintar, membaca tidak mau. Nah, kalau misalnya tetap masih karena membaca ini, misalnya saya lebih senangnya dengarkan audio, itu juga sama, ketika mendengarkan sama dengan membaca, karena di sana ada transformasi pengetahuan itu. Nah itu ya untuk cara membaca. Atau misalnya dengan waktu, kalau tidak dengan tadi halaman kan, halaman paragraf terus kalimat. Kalau misalnya tidak dengan itu, tapi bisa dengan waktu. Misalnya 1 hari 1 jam, misalnya 1 hari 1 jam. Kalau nggak bisa 1 hari 1 jam, yaitu 1 hari 30 menit. Nah, bisa nggak teman-teman nih merutinkan, membiasakan diri supaya membaca 1 hari 30 menit. Kalau misalnya dalam 1 hari 30 menit masih belum bisa, kurangi lagi menjadi 1 hari 15 menit.
masih terlalu lama, misalnya karena kebiasaan malas yang tadi ya, karena memang kebiasaan malas ini agak sulit untuk dihilangkan, tapi bukan tidak mungkin untuk dimusnahkan gitu. Agak sulit kalau menjadi sudah kebiasaan malas, tapi ini harus continue terus menerus. Maka kalau misalnya masih 15 menit terlalu berat, kurangi lagi menjadi 5 menit satu hari. 5 menit satu hari membaca, itu satu hari 5 menit membaca. Itu barangkali dari 24 jam teman-teman memiliki waktu, masa 5 menit saja untuk membaca tidak bisa gitu ya. 5 menit. Atau tadi kalau tidak membaca, mendengarkan audio yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan atau butuhkan. Nah, itu dia dengan audio. Setelah itu tadi dengan buku halaman sudah, dengan waktu sudah, itu sarannya sudah. Tinggal teman-teman konsisten, istiqomah bahwa satu hari harus sekian. Kalau misalnya sudah terbiasa, tingkatkan. Kalau dengan waktu tadi, kalau sudah 5 menit tambah 7 menit tambah 10 menit, terus begitu sampai akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang lebih baik. Sama dengan tadi, misalnya awalnya satu kalimat menjadi satu paragraf, terus satu paragraf menjadi satu halaman menjadi 2 halaman, 3 halaman, 1 bab, dan 1 buku. Nah, itu harus terus dibiasakan. Kalau tidak begitu nggak bisa. Kalau tidak dibiasakan nggak bisa. Harus dibiasakan. Itu. Jadi tadi peran orang tua dengan guru, apalagi orang tua di rumah, karena si anak ini memiliki banyak waktunya di rumah daripada di sekolah. Jadi peran orang tua sangat penting sekali gitu. Jadi dorong anak-anaknya, arahkan supaya bisa membaca satu kalimat, satu paragraf, satu halaman, 1-2 halaman, 3 halaman, 1 bab. Atau misalnya dari berangkatnya dari 5 menit, 7 menit, 10 menit, 15, 20, 30 sampai dengan 1 jam sehari. Atau bahkan jadi kebiasaan membaca, itu lebih baik. Itu cara bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, karena semakin banyak pengetahuan yang didapatkan, maka berpotensi akan semakin pintar, berpotensi akan semakin cerdas. Itu. Berikutnya, selain membaca, nah di sini ada 3 ya. Tadi baca, ini ada tulisan yang kedua adalah memperhatikan atau perhatikan. Jadi selain membaca, tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa membaca itu bukan hanya teks, bukan hanya buku atau tulisan, tapi ketika teman-teman memperhatikan, seperti seorang siswa, atau hari ini teman-teman juga memperhatikan saya ketika bicara, itu ada transformasi pengetahuan yang bisa diserap dan menambah referensi, menambah pengetahuan teman-teman. Begitu juga siswa atau anak sekolah di kelas, itu wajib memperhatikan guru ketika menjelaskan, menerangkan tentang terkait pelajaran. Jadi arahkan anak-anak kita supaya di kelasnya itu mendengarkan dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Karena kebanyakan yang terjadi itu ketika guru menerangkan, ya tadi kebanyakan kasusnya yang tidur gitu, atau misalnya yang main-main, bandel, keluar masuk WC dan lain sebagainya, itu yang sering terjadi. Nah, ini ya tadi butuh kerjasama antara peran orang tua dengan guru di sekolah, maka itu akan terbangun. Arahkan. Kalau misalnya tidak begitu, ini juga lewat, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika teman-teman atau anak-anak kita datang ke sekolah, berangkat dari rumah jauh-jauh datang ke sekolah, ketika di kelas tidak memperhatikan, hanya tidur atau mundar-mandir
PC dan sebagainya, itu sudah dipastikan bahwa si anak tidak akan mendapatkan pengetahuan selain membaca tadi. Jadi memperhatikan pun penting, atau memperhatikan kejadian yang lain, peristiwa yang lain, lingkungan, situasi, kondisi, karakter, sikap, itu menjadi pengetahuan membaca. Ini begini, itu begitu dan sebagainya, ini begini. Itu akan menjadi pengetahuan dan akan menjadi perkembangan pola pikir bagi si anak. Maka kita harus mengarahkannya gitu. Dan kita harus peduli, teman-teman, harus peduli, walaupun misalnya ini bukan keluarga dan sebagainya, tapi kita harus peduli pada generasi yang akan datang, bahwa generasi yang akan datang akan menjadi generasi selanjutnya untuk membangun bangsa ini gitu. Nah, kemudian setelah baca, perhatikan atau memperhatikan orang yang bicara, orang yang menjelaskan, orang yang menerangkan. Kalau kedua itu sudah ditempuh, tinggal satu langkah lagi teman-teman untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu seutuhnya. Jadi yang ketiga ini adalah bertanya. Ini sangat penting dan harus dilakukan, karena fitrahnya manusia ini adalah bertanya. Jadi ketika dalam membaca, ketika membaca buku ada yang tidak dimengerti dalam buku itu, yang tadi ya satu kalimat, satu paragraf atau satu halaman, bahkan satu bab satu buku. Tapi ketika membaca teman-teman satu buku juga pasti melewati kalimat dan paragraf, kan gitu ya, pasti melewati itu. Jadi ketika membaca satu kalimat, satu paragraf, ketahuan nih, misalnya, saya nggak mengerti dengan kalimat ini, misalnya di paragraf ini, itu kasih tanda oleh teman-teman, dikasih tanda bukunya, dikasih tanda, atau kasih dilingkar boleh, atau kasih tanda boleh, dikasih catatan di pinggirnya bahwa saya tidak mengerti penjelasan di buku halaman sekian, paragraf sekian, kalimatnya ini. Nah, kalau sudah begitu, nanti ketika teman-teman datang lagi ke sekolah, ketemu guru, itu bisa langsung ditanyakan kepada gurunya. Misalnya, Pak, Bu, ini saya membaca di halaman sekian, paragraf sekian, kalimatnya ini maksudnya bagaimana, penjelasannya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, itu lebih baik. Jadi kita akan semakin paham, ini maksudnya, akan semakin menambah, memperkuat pengetahuan dan ilmu yang datang kepada diri kita atau kepada pikiran kita. Nah, kalau misalnya di buku sudah, ketika memperhatikan nih, saya teman-teman memperhatikan guru yang sedang menerangkan, menjelaskan masalah pelajaran. Nah, menjelaskan masalah pelajaran. Kalau misalnya teman-teman, mohon maaf ya, ini ada motor yang lewat, agak berisik motornya. Kalau misalnya teman-teman ketika memperhatikan guru sedang menjelaskan atau seseorang yang sedang menjelaskan di depan terkait materi pelajaran dan lain sebagainya, ketika ada yang tidak dipahami dan tidak dimengerti, kalau misalnya itu belum pada waktunya untuk bertanya, itu cepat tulis di buku. Ini penjelasannya saya nggak mengerti, tulis di buku. Tapi tetap mata pendengaran masih ke orang yang berbicara. Jadi cepat-cepat tulis di buku. Atau misalnya kadang-kadang ada orang yang juga kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ya ditanyakan, atau gurunya kan ada juga yang begitu. Kalau misalnya kamu tidak mengerti dengan penjelasannya, boleh langsung ditanyakan. Nah, kalau misalnya boleh langsung ditanyakan,
Itu ketika teman-teman memperhatikan, mendengarkan penjelasan dari guru dan tidak mengerti, itu langsung tanyakan, langsung angkat tangan. Mohon maaf Bu, Pak, izin, saya tidak mengerti yang baru saja Bapak Ibu jelaskan. Ini saya masih sulit mencerna dan lain sebagainya. Itu ditanyakan, wajib bertanya, itu wajib. Jadi langsung, kalau misalnya tidak bisa langsung, ditulis dulu. Ketika materinya sudah habis, baru teman-teman langsung bertanya. Ketika ada yang tidak dipahami dan dimengerti, langsung angkat tangan bertanya. Tadi menjelaskan ini dan ini pertanyaan saya begini, gimana maksudnya, tujuannya apa, terus manfaatnya apa, misalnya penyelesaiannya bagaimana. Nah, itu harus dilakukan oleh kita semua yang ketika belajar, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan atau melahirkan adanya proses perubahan dalam diri kita. Jadi ketika teman-teman membaca, ketika teman-teman memperhatikan, mendengarkan guru menjelaskan atau seseorang yang sedang menjelaskan materi atau lain sebagainya, ketika teman-teman mendapatkan ada yang tidak dimengerti dan tidak bertanya ke guru semua, akhirnya akan jadi sia-sia, tidak utuh gitu, pengetahuannya tidak utuh. Jadi bertanya ini wajib. Jadi kalau misalnya kadang-kadang begini juga, ada anak yang bertanya kepada orang tuanya atau orang tuanya lagi sibuk dan lain sebagainya. Ini harusnya disambut baik oleh para orang tua. Jadi yang tadi yang sudah dijelaskan bahwa para orang tua harus menyambut justru anaknya. Apa masalahnya? Adakah pelajaran yang tidak dimengerti? Itu kan sambut bola lah gitu, istilahnya sambut bola. Tanya anaknya, apakah ada yang tidak dimengerti atau pelajaran apa. Nah, kalau misalnya orang tua tidak bisa menjelaskan, orang tua harus segera menghubungi gurunya. Karena kalau di sekolah ada masing-masing wali kelas masing-masing atau wali kelasnya untuk meminta bantuan menjelaskan atau mempertanyakan kepada gurunya supaya gurunya menjelaskan kepada anaknya tidak mengerti persoalan ini. Nah, kalau sudah begitu keren, mantap, pokoknya mantap. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cerdas, akan menjadi anak-anak yang pintar. Tapi kalau tidak begitu, tadi ya sudah, akhirnya jadi seperti air mengalir begitu, seperti air mengalir dan orientasinya akan menjadi layu. Kebayang kalau misalnya ini ya, misalnya begini, ini ada dua orang anak, misalnya ya, ini ada dua orang anak, yang satu pintar, yang satu kurang pintar. Kalau misalnya rata-rata di satu kelas itu ya hampir adalah satu orang yang misalnya katakanlah kurang pintar, itu selalu ada. Nah, kalau misalnya orang yang kurang pintar ini diabaikan oleh orang tuanya, oleh gurunya, apalagi misalnya diabaikan, maka suatu saat nanti ini bisa menjadi generasi yang berbahaya. Kenapa bisa menjadi generasi yang berbahaya? Karena dikhawatirkan pengetahuan yang masuk dalam pikirannya, dalam dirinya, itu pengetahuan yang kurang baik. Jadi kalau misalnya ada sikap yang kurang baik, berarti pengetahuan itulah yang lahir duluan pada pikirannya, maka itu dilakukan. Karena nggak mungkin dan mustahil seseorang melakukan sikap tanpa dilandaskan pengetahuan. Apa yang menjadi faktornya? Yaitu tadi, malas faktornya. Malas. Makanya ini butuh dorongan dari semua pihak. Guru, orang tua, masyarakat.
semua harus bekerja sama. Kebayang nggak kalau misalnya begini, ketika kita membiarkan satu siswa aja dalam satu kelas untuk tidak mendorong, tidak membimbing untuk supaya menjadi anak yang pintar atau cerdas, gitu ya, atau menjadi banyaknya pengetahuan yang lahir pada dirinya. Ini kebayang karena ada istilah bahwa kebodohan ini mendekati kemiskinan, kan gitu ya, istilahnya begitu. Bodoh ini mendekati kemiskinan, walaupun banyak orang yang menganggap bahwa itu nasib dan takdir, itu keyakinannya berbeda, barangkali terserah. Tapi ada yang mengatakan istilah bahwa kebodohan ini akan mendekatkan diri pada kemiskinan. Jadi kalau sudah mendekatkan diri pada kemiskinan, artinya muncul lagi kriminalitas. Karena seseorang yang melakukan kriminalitas itu bukan karena hobi atau bukan karena dia niat cita-citanya di awal yang pengen jadi begitu gitu, tapi memang terdesak dengan kebutuhan, keahlian gak punya karena pengetahuannya tidak ada. Itu persoalannya. Jadi kalau dibiarkan berpotensi menjadi tadi melahirkan kekacauan sosial. Kalau sudah lahir kekacauan sosial, siapa yang repot? Semua ikut repot. Kebayang kalau misalnya tadi di satu kelas ada satu anak yang kurang pintar, kita biarkan dia menjadi anak yang misalnya brutal, bandel dan lain sebagainya. Kebayang, coba kalau dihitung, misalnya di SD, SMP, SMA, SMK, berapa jumlahnya tuh? Misalnya di satu kabupaten. Contoh misalnya di Kabupaten Cianjur berapa ya? Misalnya, atau katakanlah jumlah SMP, MTS itu katakanlah 100 sekolah misalnya. Ada 100 sekolah. Masing-masing sekolah ini ada 10 kelas, baik kelas 1, 2, dan 3. Ini contoh. Misalnya satu sekolah 10 kelas dan ada 100 sekolah. Kebayang kalau misalnya dari satu kelas itu dibiarkan begini tadi, dibiarkan pada kebodohan atau ketidaktahuan. Kebayang, berarti ada satu kelas 10 kali 100 berapa? Ada 100 sekolah, masing-masing sekolah ada 10 kelas, di masing-masing kelas ada satu orang yang dibiarkan. Berarti berpotensi ada 1000 orang di kabupaten yang akan mengacaukan sosial, melahirkan kekacauan sosial. Itu ya. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi dan dibiarkan. Jadi kita harus sama mensupport, mengarahkan, membimbing anak kita supaya bisa menjadi anak yang cerdas, generasi emas. Itu baru dihitung SMP, MTS ya, baru dihitung itu. Coba kalau dengan SMA, katakanlah tambah lagi 100 sekolah, sama juga masing-masing memiliki 10 kelas, karena ada yang kurang ada yang lebih ya. Ini dirata-ratakan. Jumlah SMP misalnya MTS, SMA, MA itu ada 100 sekolah, masing-masing sekolah 10, berarti sama 1000 kelas. Di masing-masing kelas ada satu orang yang kita biarkan, berarti melahirkan 1000 lagi orang. 1000 orang, tambah yang SMP 2000, tambah yang SD, tambah yang lainnya, SMK dan lain sebagainya. Itu baru satu orang dalam satu kelas ketika kita membiarkan orang dalam ketidaktahuan atau tidak mengarahkan, membimbing si anak begitu. Nah, itu tidak kebayang bagaimana kekacauan akan lahir di dunia persilatan ini, teman-teman. Jadi jangan cuek lagi, karena begini, saya juga pernah mendapati ada yang mabal ya. Kalau anak sekolah pasti tahu mabal itu apa.
mabal atau nongkrong nongkrong pada saat jam sekolah. Nah, masyarakatnya justru tidak menegur atau tidak mengarahkan membimbing anaknya supaya berangkat ke sekolah, pergi ke sekolah. Ini malah dibiarkan dengan alasan itu bukan anak saya, atau dengan alasan itu bukan saudara saya, keluarga saya, dan lain sebagainya. Itu mohon maaf, itu salah. Jadi kita semua lapisan masyarakat itu harus peduli pada semua anak yang bersekolah. Ya tadi kalau misalnya dibiarkan, bayang kalau kita biarkan itu baru kita hitung satu kelas satu orang. Ada nggak misalnya yang kurang tadi orang ini, ada nggak di dalam satu kelas lebih dari satu orang? Kebayang kan? Tinggal dikalikan, tinggal hitung berapa ribu orang yang berpotensi untuk melakukan kriminal atau melahirkan kekacauan sosial. Ini luar biasa teman-teman. Jadi kita nggak bisa tinggal diam, nggak bisa kita nggak peduli. Jadi ketika ada pelajar di jam pelajaran bermain di luar, bermain di lingkungan, itu harus kita tegur sama-sama. Arahkan anak-anak tersebut untuk menuju sekolahnya. Dan kalau bisa misalnya laporkan ke sekolah, kalau misalnya takut menegurnya dan lain sebagainya gitu. Nah, lapor ke sekolahnya. Pada jam sekian hari Selasa misalnya, itu ditemukan anak didik sekolah ini, tolong ini dipanggil ke sebagainya, ciri-cirinya begini, kalau nggak tahu namanya, dengan ciri-cirinya. Atau misalnya kawan-kawan bisa berpura-pura bertanya, dek kenapa nggak sekolah, siapa namanya, gitu dan sebagainya. Itu tinggal nanti dilaporkan. Atau misalnya cepat, kalau teman-teman ini ada anak sekolah dan tahu nomor telepon, tahu nomor gurunya, itu langsung telepon, laporkan ini ada anak sekolah dan sebagainya. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi para orang tua di rumah, sudah bekerja sama dengan sekolah, sudah bekerja sama dengan para guru yang ada di sekolah, insya Allah ini akan melahirkan generasi yang luar biasa, dan masa depan bangsa ini akan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya yakin itu dan meyakini itu. Jadi mari kita bersama-sama bekerja sama dalam mendidik, mengarahkan, membimbing anak-anak kita supaya menjadi generasi yang lebih baik lagi. Mari kita bekerja sama. Dan tadi yang ilmu dan pengetahuan itu teman-teman sudah nulis di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan ya di video berikutnya tentang ilmu dan pengetahuan. Itu baik. Untuk hari ini barangkali dicukupkan sekian. Tapi sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan kembali apa yang sudah saya jelaskan. Ya. Nah, belajar itu artinya adalah adanya proses perubahan. Indikatornya jelas, adanya proses perubahan. Perubahan itu yang sudah di video tayangan ini tidak bisa menjadi bisa dan sebagainya. Sikapnya yang tadinya tidak baik menjadi baik dan lain sebagainya. Apa yang mendorong perubahan dalam diri seseorang yaitu pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan dan ilmu. Semakin banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan, maka semakin berpotensi anak tersebut menjadi anak yang lebih baik. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, tadi baca, perhatikan, bertanya, dan perhatian para orang tua itu lebih utama. Karena itu menjadi faktor yang sangat penting bagi generasi muda kita, generasi yang di masa yang akan datang itu. Nah, terkait definisi ilmu dan pengetahuan ya, pengertian apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Sekali lagi mari kita bekerja sama
bersama-sama membangun generasi yang lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Ini saya hanya berbagi pengetahuan, berbagi kisah, berbagi pendapat, barangkali yang beda pendapat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi persoalan. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan diskusi untuk bisa memantapkan, bagaimana membangun generasi yang lebih baik lagi dalam persoalan pendidikan atau persoalan ini belajar ya, dalam persoalan belajar. Sekali lagi terima kasih banyak setelah menonton video ini. Saya ingatkan bahwa generasi yang akan datang ini generasi yang sangat penting. Mari kita bekerja sama, bersama kita bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.